Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Anggia Eboni. Pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur bakti Kominfo. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemeriksaan hari ini, saya akan ajak Anda untuk menyapa rekan kami di gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Nadila Saleh di sana. Ya, pemirsa, pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate hari ini merupakan pemeriksaan ketiga kalinya terhadap Johnny G. Plate sebagai saksi dalam kasus korupsi ini. Pemeriksaan kedua sebelumnya sudah berlangsung pada tanggal 15 Maret 2023 lalu, di mana Johnny G. Plate menjalani pemeriksaan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung selama kurang lebih 6 jam dengan total 26 pertanyaan. Dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS Kominfo ini, sejauh ini pihak Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 orang tersangka yang berasal dari pihak Kominfo hingga pihak swasta. 5 tersangka tersebut adalah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, kemudian ada Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menaksiman Juntak, Tenaga Ahli Human Development UI 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dan langsung saja kita menuju ke gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Sudah ada Nadila Saleh di sana. Selamat pagi Nadila, apakah Johnny G. Plate sudah tiba memenuhi panggilan Kejaksaan Agung di sana? Ya, selamat pagi ya Boni dan juga pemirsa. Memang pagi ini dijadwalkan oleh Kejaksaan Agung untuk kembali memeriksa Johnny G. Plate, yang mana memang pantauan kami tadi Johnny G. Plate telah tiba sekiranya itu pada pukul 10.05 seperti itu waktu Indonesia Barat, yang mana tadi ia tiba di kantor Kejaksaan Agung dan langsung menuju ke ruangan di belakang saya ini, Boni dan juga pemirsa, yang mana memang hari ini Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate dengan statusnya sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi di pembangunan Tower Base Transceiver Station ataupun BTS, ataupun kasus BTS Bakti Kominfo seperti itu. Kemudian Boni dan juga pemirsa, ini memang sebelumnya jika kami informasikan kembali bahwa memang sebelumnya Johnny G. Plate ini telah 2 kali diperiksa, yaitu pada tanggal 14 Februari 2023 kemarin, kemudian di hari Rabu 15 Maret 2023 kemarin, yang mana memang ini sebagai informasi dalam pemeriksaan sebelumnya ini Johnny G. Plate dicecar seperti itu oleh tim penyidik sebanyak 26 pertanyaan. Namun memang hingga saat ini kami belum bisa memastikan ataupun mengetahui pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh tim penyidik kepada Johnny G. Plate. Namun dapat kami pastikan bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh tim penyidik kepada Johnny G. Plate ini berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Menkominfo dan juga pengguna anggaran seperti itu. Kemudian Boni dan juga pemirsa, ini sebagai informasi, perkara ini memang telah menyeret 5 tersangka, yaitu Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menaksiman Juntak, kemudian Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, kemudian Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Technology Investment Mukti Ali, dan juga Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Kemudian Bodi dan juga pemirsa, ini jika kami review kembali terkait dengan awal mula dari kasus yang kemudian membuat Kejaksaan Agung ini memeriksa Johnny G. Plate ini, memang kasus korupsi BTS Bakti Kominfo ini bermula dalam rangka untuk memberikan pelayanan digital di daerah terluar dan tertinggal Kominfo, yang mana mereka membangun infrastruktur sebanyak 4.200 site BTS seperti itu.
Kemudian dalam pelaksanaan perencanaan ini dan ini memang terdapat disebutkan bahwa terdapat pelanggaran yang terbukti bahwa para tersangka ini telah merekayasa dan juga mengkondisikan, maka di dalam proses pengadaannya ini memang tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara. Hal ini yang kemudian membuat hari ini Johnny G. Plate diperiksa oleh Kejaksaan Agung yang memang jika kita review kembali ini Johnny G. Plate telah 3 kali diperiksa sementara demikian. Kemudian Ebony dan juga pemirsa, ini jika kami gambarkan kembali terkait dengan kondisi di Kejaksaan Agung saat ini, memang pantauan kami Johnny G. Plate ini tiba kurang lebih pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat pagi ini, yang kemudian memang sebelumnya dijadwalkan oleh Kejaksaan Agung ini akan diperiksa pada pukul 9, namun Johnny G. Plate ini tiba kurang lebih pada pukul 9.05 seperti itu, Ebony dan juga pemirsa. Ini kemudian jika kami lihat di sini, Ebony dan juga pemirsa, ini memang ada rombongan dari Kejaksaan Agung. Kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan Bapak. Bapak, mohon maaf. Pak Ketut, mohon maaf bersama dengan live dengan TV One di sini, Bapak. Saya sudah bersama dengan Pak Ketut. Bapak, mohon diceritakan hari ini agendanya seperti apa, pemeriksaan apa saja yang dilakukan oleh... Oke ya, sabar ya. Jadi begini, pada hari ini dilakukan pemeriksaan terkait Bapak Kemo Info ya. Hari ini ya, beliau sudah datang menepati panggilan dari teman-teman penyidik ya. Ini merupakan panggilan yang ketiga, ya, dan sudah kita tetapkan 5 tersangka sebelumnya, ya. Kenapa ini dilakukan pemanggilan? Karena kami sudah melakukan klarifikasi, evaluasi terhadap hasil pemeriksaan daripada BPK yang kerugiannya sangat fantastik, sekitar 8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap saksi dan para pelaku, termasuk para tersangka yang sudah kami tetapkan, seperti itu. Kapasitasnya hari ini baru sebagai saksi. Apakah nanti ke depan seperti apa? Kita lihat hasil pemeriksaan hari ini. Bapak, untuk pemeriksaan yang telah menjadi materi pemeriksaan sudah saya sampaikan bahwa materi pemeriksaan ini karena kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ya. Ini perlu diklarifikasi. Kenapa kerugiannya begitu besar sampai 8 triliun lebih? Jadi ini perlu. Ya, karena ada dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari evaluasi dan beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam perkara ini. Adanya juga tersangka ini kapan disidangkan? Adanya yang George itu akan diperiksa juga hari ini, Pak? Saya jawab, yang 5 tersangka masih dalam proses penyidikan. Dalam waktu dekat kita sudah mulai tahap 2 ya. Sudah mulai tahap 2 ya. Ada adiknya ya, adiknya juga nanti akan kita klarifikasi semua. Hari ini Pak? Hari ini ada kita melakukan pemanggilan, tetapi kita tidak mau merilis, belum mau kita rilis karena yang bersangkutan belum datang. Biasanya jam 2 kita udah rilis, kita yakinkan bahwa yang bersangkutan sudah datang baru kita rilis. Oke, berarti ada kemungkinan hari ini juga dipanggil? Ada beberapa yang kita panggil. Sudah dilayangkan belum Pak buat Gregorius? Iya. Kalau untuk adiknya saya belum ini ya, makanya saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman penyidik ya. Pak, pemeriksaan 2 bulan yang lalu kan terkait dugaan kelalaian yang dilakukan menteri terkait kerugian negara. Ya semua pasti kita klarifikasi. Mengenai ada aliran dana apa sebagainya kita klarifikasi hari ini. Pak, 2 bulan lalu kan disebutkan bahwa ada dugaan manipulasi yang dilakukan terkait proyek Bakti Kominfo ini. Nah, apakah dugaan manipulasi itu juga akan didalami pada pemeriksaan? Semua informasi yang diperoleh dari semua hasil penyidikan, termasuk teman-teman dari media dan masyarakat, kita klarifikasi hari ini. Bapak, apakah ada pemeriksaan lain selain dengan tersangka-tersangka ini dan juga saksi-saksi? Apakah ada pemeriksaan di luar dari ini? Karena disebutkan bahwa ada tokoh politik yang terlibat seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Saya belum lihat sampai ke arah sana ya. Yang kita lihat sekarang fokuskan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ya, kenapa yang bersangkutan kita panggil pada hari ini? Kemarin kita umumkan sama Jaksa Agung dan Kepala BPKP ya, hasil dari LHP teman-teman ahli BPKP. Yang itu kita sampaikan pada hari klarifikasi. Kenapa kerugiannya sebegitu besar? Masyarakat juga kaget kan? Yang awalnya disebut 1 triliun sekarang menjadi 8 triliun, bahkan lebih. Nah ini yang perlu kita gali semuanya. Berarti soal anggaran ya Pak, soal Bagaimana hasil pemeriksaannya nanti kita kompres setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti apa nanti statusnya nanti kita kompres setelah hasil pemeriksaan. Artinya status hukum
Nanti ya. Ya biasanya kan jam 4 baru selesai. Ya kalau mungkin lebih cepat lah lebih bagus. Ya kalau lebih lama lagi juga lebih bagus bagi teman-teman pers ya. Sabar semuanya ya. Oke ya. Pak, berarti kalau dari pemeriksaan sebelumnya Pak Joni Plate ini mengetahui bahwa memang ada penyalahgunaan dana ini? Saya tidak mau menjawab iya. Tapi yang jelas hari ini kita periksa karena ada hasil pemeriksaan BPKP yang begitu signifikan kerugiannya. Sampai 8 triliun dari proyek yang cuma 10 triliun. Bisa disimpulkan semua ya, teman-teman bisa menyimpulkan. Dalami juga ya Pak soal pencairan anggaran yang 100% itu Pak. Ada kemungkinan tersangka? Pasti kami dalami semua. Ada kemungkinan penambahan tersangka? Kemungkinan itu pasti ya. Pasti ada kemungkinan ya. Ya udah ya. Oke ya. Hah? Tunggu aja ini hasil pemeriksaan hari ini ya. Hari ini Pak ya? Hari ini kita tunggu ya hasil pemeriksaannya. Tapi udah datang kan Pak? Sudah datang. Berarti ya, teman-teman ini nggak lihat. Hah? Sehat nggak Pak? Joni G. Plate keadaan saat ini sehat? Ya belum datang pasti kan saya sehat ya. Kalau belum datang kan pasti sehat ya. Iya Pak, datangnya bawa berkas-berkas apa gitu atau sama siapa Pak dia datangnya Pak? Biasanya orang datang ya disertai dimintain berkas atau berkasnya sudah ada. Apalagi kita sudah melakukan penggeledahan beberapa tempat ya. Bahkan hari ini juga dijadwalkan dilakukan penggeledahan. Di mana itu Pak? Di mana penggeledahan? Ya. Nanti saya sampaikan. Nanti setelah konferensi pers kita sampaikan semua. Ya kalau disampaikan hari ini nanti semua pada hilang-hilangi gimana? Siap bergerak ya Pak ya? Ya udah gitu aja ya, makasih ya. Terima kasih ya. Ya, baik Ebony dan juga pemirsa, itulah wawancara kami tadi bersama dengan Pak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, mana tadi memang ada sejumlah statement ataupun pernyataan yang disampaikan dalam wawancara tadi, yang mana tadi menyebutkan bahwa memang dalam pemeriksaan hari ini dia belum bisa memastikan bahwa materi apa saja yang akan ditanyakan oleh tim penyidik kepada Joni G. Plate dalam pemeriksaan hari ini. Kemudian tadi berkaitan dengan sejumlah tersangka yang memang telah disangkakan dalam kasus korupsi ini, memang tadi juga belum bisa dipastikan kapan akan disidangkan sejumlah tersangka tersebut. Namun memang hingga saat ini tim penyidik masih melakukan penyidikan terhadap sejumlah tersangka dan juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah tokoh yang akan diperiksa, salah satunya yaitu Joni G. Plate yang melakukan pemeriksaan hari ini. Kemudian sebagai informasi, Ebony dan juga pemirsa, kemarin memang pada tanggal 16 Mei kemarin juga Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah saksi. Yang pertama yaitu berinisial SG selaku staf khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian YP selaku General Manager Logistik PT CI, kemudian inisial AK selaku karyawan PT Huawei, dan juga R selaku Direktur PT Bintang Komunikasi Utama. Dan memang tadi berdasarkan informasi dari Pak Ketut juga menyampaikan bahwa memang akan ada kemungkinan adanya tersangka-tersangka baru, dan memang hingga saat ini kami juga akan terus mengupdate apakah nanti Joni G. Plate ini juga akan menjadi tersangka dalam kasus ini atau seperti apa. Kami akan terus mengupdate hal tersebut. Sementara demikian, Ebony, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan langsung dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Pemirsa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia menyampaikan nilai kerugian negara akibat korupsi dana pembangunan infrastruktur BTS Kominfo sebesar 8,32 triliun rupiah. Hasil perhitungan kerugian keuangan negara ini diserahkan ke Kejaksaan Agung pada siang kemarin. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia menyerahkan hasil audit kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pembangunan infrastruktur menara BTS Bakti Kominfo. Ketua BPK Muhammad Yusuf Ateh menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan kajian dan memperoleh bukti yang cukup terkait nominal kerugian negara akibat kasus korupsi BTS Kominfo. Setelah melakukan audit, BPKP menyebutkan kerugian negara atas kasus korupsi tersebut mencapai 8,3 triliun rupiah. Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133.795. Kerugian keuangan negara ini terdiri dari kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Diketahui, dalam kasus ini
ada 5 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa kami telah menetapkan 5 tersangka atas kasus BTS ini. Yang pertama adalah AAL, kemudian GMS, GS, MA, dan IH. Saat ini penyidikan telah selesai dan kami akan serahkan tahap 2-nya kepada penuntut, Direktur Penuntutan. Proyek pembangunan infrastruktur digital BTS ini menargetkan pembangunan BTS lebih dari 7.000 desa di 5 wilayah dengan besaran anggaran 28,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Kurnia Amal, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2020-2022 menyeret nama Menkominfo Johnny G. Plate. Kejaksaan Agung menyatakan adik Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate, telah mengembalikan uang sebesar 534 juta rupiah terkait kasus ini. Kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2020-2022 turut menyeret nama Menkominfo Johnny G. Plate. Kejaksaan Agung mendalami peran Menkominfo Johnny G. Plate sebagai pengguna anggaran. Pasalnya, penyidik mengendus adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek pembangunan BTS sebagai hasil pemufakatan jahat para tersangka. Yaitu dalam rangka untuk mendalami peran beliau sebagai pengguna anggaran. Kita ingin tahu sejauh mana pengawasan dan pertanggungjawaban selaku pengguna anggaran. Di mana kita tahu di dalam perkara ini terdapat kemahalan dan kemahalan tersebut berasal dari hasil permufakatan jahat. Sehingga kita ingin tahu sejauh mana sih fungsi-fungsi pengawasan itu dilaksanakan. Kejaksaan Agung juga menelusuri dugaan keterlibatan adik Menkominfo Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate. Gregorius disebut telah mengembalikan uang sebesar 534 juta rupiah terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin sang kakak. Dan tentunya kita juga ingin tahu fasilitas yang telah dinikmati oleh saudara GAP, adik yang bersangkutan, apakah itu terkait dengan jabatan yang bersangkutan atau tidak. Namun yang jelas sampai saat ini fasilitas yang dia terima telah dikembalikan sejumlah Rp534 juta rupiah. Itu sudah dikembalikan. Sebelumnya, penyidikan kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika berujung pada penetapan 5 orang tersangka. Salah satunya adalah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Sejatinya, proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Namun akibat kasus dugaan korupsi ini, negara malah mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.